Ya Tuhan, dengan kami meyakini pujian ini, kami percaya bukan karena apa yang kami lihat, tapi karena firman-Mu yang tidak akan pernah berubah. Maka saat ini kami memohon pertolongan-Mu bagi setiap kami. Allah Roh Kudus yang boleh hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan juga menghidupi kebenaran firman-Mu. Tuhan yang hadir dan memberkati setiap kami. Berkati juga dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya boleh menjadi Allah Tuhan yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara sungguh bersyukur dan bersuka cita jikalau sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk berada di tengah-tengah saudara. Bersama kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebelumnya izinkan saya untuk boleh menyampaikan salam dan doa dari rekan-rekan saudara seiman kita yang ada di pos pelayanan Pontianak. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara selama ini bagi pelayanan yang ada di pos Pontianak. Kiranya Tuhan yang terus boleh memakai setiap kita di dalam doa dan dana kita, sehingga pelayanan di Pontianak itu sungguh boleh menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Saudara, izinkan saya untuk titip doa saudara ya. 2 hari sebelum saya pulang ke sini, asap mulai terasa. Saya ketika mulai menghirup asap itu, saya batin saudara, begini ternyata jadinya Pak Bill ya, selama 6 tahun ada di Pontianak menghirup asap di sana. Saudara, tidak menyenangkan, cukup bikin sesak begitu karena sudah 2 mingguan lebih tidak hujan, maka asap itu mulai muncul. Doakan supaya ini bisa turun hujan, jadi 2 minggu ke depan, waktu saya pulang ke sana, sudah tidak asap lagi ya, saya berdoa itu. Karena asap sampai masuk ke kamar saudara, dan itu cukup mengganggu. Saudara, kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan menolong setiap kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari saat ini kita akan bersama-sama melanjutkan perenungan firman Tuhan kita, yang kita ambil dari Habakuk. Hari ini kita akan masuk di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi setiap kita Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul bagian ini adalah orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita hari ini diberikan tema belajar menunggu dengan iman. Saudara, pertanyaannya, apakah kita masih harus belajar untuk menunggu? Bukankah itu satu kegiatan yang effortless kalau mau dibilang ya, saudara nggak perlu ngapa-ngapain kan? Nunggu doang gitu. Saudara duduk aja, pokoknya ngelewatin waktu, kan itu namanya nunggu. Saudara, walaupun ini kegiatan yang kelihatannya effortless, tidak butuh usaha, diam aja sudah selesai, tapi nyatanya bagi kita yang hidup di dunia yang segala sesuatunya serba instan, serba cepat, namanya menunggu itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Setuju saudara? Setuju? Setuju. Berarti saya lanjutin khotbah. Kalau enggak setuju ya, berarti saudara sudah lulus untuk menunggu, saya nggak usah khotbah lagi saudara ya. Saudara, namanya menunggu itu tidak menyenangkan. Saya tahun ini paling banyak mengalami menunggu karena paling sering harus bolak-balik, berarti harus nunggu di pesawat, di bandara begitu ya. Apalagi kalau delay, itu sangat tidak menyenangkan. Saudara, menunggu itu adalah satu pekerjaan yang bagi kita kok kayaknya buang-buang waktu ya. Kok kayaknya tidak mendatangkan hasil apa-apa ya, kenapa sih harus tunggu?
Kita kalau disuruh nunggu ngantri di bank lambat sedikit kita sudah mulai ngomel. Ketika kita harus nunggu di lampu merah, lampunya belum merah, baru tanda-tanda mau kuning aja kita udah langsung tancap gas. Ketika kita harus menunggu hasil check up misal, kita juga nggak sabar untuk menunggu segera tahu hasilnya supaya tahu ini sakit apa enggak ya, yang merah yang mana. Secara psikologis saudara, para ahli perilaku menemukan satu fakta yang menarik. Menunggu adalah sebuah momen yang dapat mengungkapkan siapa diri kita. Di saat kita menunggu, kita dipaksa untuk berhadapan dengan diri kita sendiri dan kecemasan kita. Saudara, adakah yang masih bisa tahan menunggu saat ini tanpa pegang gadget? 5 menit aja saudara, diem. Kayaknya di zaman kita ini agak susah ya. Tangan udah rasanya gatel, nggak usah 5 menit. Baru taruh bentar, nggak ngapa-ngapain, pegang lagi lihat. Padahal nggak ada yang WA, nggak ada yang cari begitu. Kita udah nggak sabar, pengen lihat. Itu bukan hal yang mudah. Nah di dalam penelitian, orang-orang melihat bahwa setidaknya ada 4 tipe reaksi orang ketika disuruh menunggu. Kira-kira saudara termasuk yang mana? Disclaimer saudara, ini hasil buatan AI, zaman dulu itu harus cari gambarnya lama, ini saya cuma kasih prompt sedikit udah langsung jadi begini ya. Ini zaman kita begitu cepat. Saudara, 4 tipe reaksi manusia disuruh nunggu. Yang pertama itu tipe pencemas. Ini adalah tipe orang yang punya tingkat kewaspadaannya tinggi sekali dan dia itu selalu merasa pengen pegang kontrol atas segala sesuatu. Maka ketika dia disuruh menunggu, apalagi menunggu tanpa kepastian, maka kecemasan itu akan menguasai dirinya. Ciri-cirinya gimana saudara? Orang ini akan gak bisa diem. Dia akan bolak-balik jalan mondar-mandir nungguin begitu ya. Pokoknya cemas sekali. Mungkin kalau misalnya dia lagi duduk, kakinya yang digoyang-goyang. Tanpa sadar dia membuat orang sebangkunya juga merasa ikut cemas ya. Karena baru waktu saya pulang kemarin saya ngalamin itu, duduk sebangku dengan orang, kakinya goyang terus saya ikutan goyang saudara ya. Saya sampai enggak tahan, saya bilang, Mas, kaki, dia diam. Enggak nyampai 5 detik saudara, goyang lagi. Mas, sorry, boleh pindah enggak? Saya yang ngusir dia ya, agak kurang ajar memang saya. Tapi saya merasa terganggu dengan kecemasan dia, saya enggak tahu dia cemas dengan apa. Yang kedua saudara, si pengalih. Si pengalih ini apa? Orang yang kalau disuruh nunggu, langsung dia akan mencari kegiatan untuk mengalihkan pikirannya. Entahkah dia scroll media sosial, entahkah dia main game, entahkah dia baca. Pokoknya dia akan cari kesibukan supaya dia tidak perlu menghadapi pikirannya yang kadang-kadang bisa overthinking. Nah saudara, sebenarnya si pengalih ini juga termasuk pencemas. Tapi dia mengalihkan kecemasannya dengan kegiatan-kegiatan kesibukan yang bisa dia lakukan. Yang ketiga adalah si pasrah. Disuruh nunggu, ya wes, dia nggak ngapa-ngapain, pokoknya pasrah, nyerah, putus asa. Orangnya datang ya sudah, belum datang ya enggak apa-apa, tak tunggui gitu ya. Yang keempat adalah si pemikir, tipe yang akan menggunakan waktu luangnya untuk melamun, merenung. Melamun bukan melamun apa saudara ya, tapi dia merenungkan kehidupannya begitu dalam hidup ini ya, memikirkan segala sesuatu tentang hidupnya, tentang keadaannya. Bahkan dia juga asik mengamati orang-orang di sekitarnya untuk dia bisa belajar tentang kehidupan. Saudara termasuk yang mana kalau disuruh nunggu? Ini saya lagi suruh saudara nunggu, saudara termasuk pemikir kayaknya ya. Soalnya mikir semua wajahnya ya. Saudara, menunggu tanpa kepastian itu jauh lebih melelahkan daripada menunggu dengan kepastian. Kalau kita janjian sama orang, lalu kemudian orang itu kasih tahu saudara, sorry ya ini kayaknya saya bakal telat nih 30 menit. Tingkat kemarahan saudara tidak akan semarah kalau saudara janjian, sudah sampai waktunya orangnya nggak muncul-muncul, lewat 15 menit nggak muncul juga, saudara WA kemudian dia cuma jawab, oh sorry, OTW.
Saudara jangan pernah percaya orang yang bilang OTW ya. OTW-nya itu bisa jadi dia baru buka mata. OTW dari tempat tidur ke kamar mandi. Jangan percaya dia OTW di jalan gitu ya. Saudara bagi kita itu mengesalkan sekali. Apalagi gak jelas. Belum lagi kalau ditanya, disuruh gitu ya. Oke kamu tunggu ya 30 menit. Oke kita akan tunggu. Tapi kalau orang itu bilang kepada saya misalnya, sorry tunggu bentar ya. Saudara saya termasuk orang yang tidak suka dengan ketidakpastian. Maka kalau saya disuruh tunggu bentar, saya akan tanya berapa lama bentarnya. Karena bentar saya beda dengan bentarnya Pak Bill. Karena saya lebih tidak sabar dibanding Pak Bill. Bentarnya saya mungkin cuma 1 menit. Pak Bill mungkin bilang bentar 1 jam. Gitu ya. Jadi harus disamakan persepsi. Tapi waktu dibilang bentar gak ada kepastian, saya gak suka. Dan itu capek menunggu di tengah ketidakpastian. Saudara menunggu itu menyiksa kita, melelahkan baik batin, baik pikiran kita. Kenapa? Bukan sekedar bicara soal durasi waktu yang panjang. Jam di dinding itu jadi lebih lama. Kenapa? Karena pikiran kita. Karena pikiran kita itu membuat waktu seolah-olah kayak karet saudara. Bisa melar. Secara hitungan jam di dinding durasinya sama-sama 5 menit. Tapi kalau 5 menit duduk diam di ruang tunggu rumah sakit saat sedang cemas dan akan terasa sangat panjang waktu 5 menit itu. Dibandingkan 5 menit yang saudara habiskan ngobrol dengan teman atau pasangan saudara untuk satu topik yang sangat menarik. Jangankan 5 menit, 50 menit pun gak terasa. Jangankan 50 menit saudara, 5 jam bisa gak terasa. Saya pernah ngobrol 5 jam saudara dengan orang. Gak berasa, yang berasa capek aja pinggangnya duduk lama. Karena kita menikmati waktu itu berbeda dengan ketika kita menunggu. Saudara jika menunggu untuk hal-hal seperti itu saja, dengan ketidakpastian kita merasa lelah. Apalagi ketika kita harus menunggu jawaban dari Tuhan. Pasti akan jauh lebih melelahkan. Ketika kita berhadapan dengan doa-doa kita yang seolah-olah kok kayak Tuhan gak jawab-jawab. Dan kayaknya gak ada kepastian dari Tuhan. Saya sedang melayani satu orang saudara yang dia sudah bertahun-tahun menunggu untuk kehadiran seorang anak. Dan di dalam masa pernikahannya yang belum terlalu panjang, seingat saya belum sampai 5 tahun saudara, ini sudah ketiga kalinya dia mengalami keguguran. Dan dia bilang sama saya begini, Musa, kenapa ya Tuhan izinkan hal ini terjadi. Saya pikir untuk ketiga kalinya saya alamin ini, saya gak akan sedih lagi. Tapi saya jauh lebih sedih untuk hal ini. Dia dan suami menunggu kehadiran seorang anak. Dia berdoa untuk itu. Dan dia pernah mengalami hamil. Tapi Tuhan izinkan dia keguguran. Saudara itu bukan hanya melelahkan secara fisik bagi dia. Tapi secara mental, emosi, dia sangat lelah. Atau mungkin kita bergumul menantikan jawaban doa Tuhan atas masa depan kita. Pasangan hidup misal. Mungkin dari sejak muda kita berdoa, saudara umur 20 kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan pasangan hidup bagi saya. Saya pengen pasangan hidup yang kita kasih kriteria saudara ya. Kan ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang ngajarin kalau minta sama Tuhan harus detail ya. Karena dia diajarin harus detail, dia kasih tuh kriteria, 50 kriteria saudara. Yang make sense lah ya. Tadi saya mau bilang 100 kok kayaknya agak picky ya. 50 saudara. Umur 20 dia mulai doa sama Tuhan, Tuhan kirimkan aku pasangan hidup yang A, B, C, D, sampai 50 kriteria. Jadi doanya panjang, khusyuk sekali dia doa. Bertahun-tahun dia doakan, kok belum ketemu-ketemu, sampai usia 30-an, 35 saudara. Doanya masih khusyuk, tapi tidak selama waktu umur 20. Kenapa? Karena umur 20 itu kriteria 50, sekarang umur 35-an kriterianya tinggal 10. Jadi gak sepanjang itu. Tuhan kirimkan pasangan hidup A, B, C sampai 10, sampai J sekarang. Cuman J gitu ya. Umur 40-an Tuhan belum kirim-kirim, belum bertemu dengan pasangan hidup.
kriteria itu doanya makin pendek saudara. Kenapa? Karena kriterianya mulai berkurang. Dari 50, 10 sekarang tinggal 2. Duanya itu adalah Tuhan kirimkan aku pasangan hidup. Yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan karena dia masih anak Tuhan gitu ya. Yang kedua orang yang kerja Tuhan. Kenapa? Karena sekarang ini harus realistis hidup. Bangun rumah tangga gak cukup dengan cinta saja ya. Jadi harus bekerja. Saudara, menanti jawaban doa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berapa banyak kisah dari anak-anak Tuhan yang mereka diperhadapkan dengan situasi di mana mereka harus menunggu jawaban doa dari Tuhan. Bukan hanya 1 hari, 1 bulan saudara, bukan hanya 1 tahun, bahkan bertahun-tahun lamanya. Kisah Abraham tentu tidak asing bagi kita, menantikan anak saudara. Sampai umur Abraham keberapa saudara dia baru dapat anak? 100. Meritnya umur berapa? Alkitab tidak catat. Tapi pasti muda kan dia meritnya. Dia sudah menantikan anak gak dapat-dapat. Di umur 75 tahun Tuhan kasih janji. Umur 75 aja untuk punya anak itu masih, betulkah bisa? Tapi Tuhan kasih janji. Waktu Tuhan kasih janji di umur 75 langsung Tuhan kasih kah? Dia harus menanti lagi 25 tahun. Saudara, menantikan jawaban Tuhan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi hari ini lewat hambanya Habakuk kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Habakuk. Ketika dia juga ada di dalam posisi di mana dia harus menantikan karya Tuhan, jawaban Tuhan. Minggu-minggu sebelumnya saudara sudah belajar dari Habakuk pasal yang pertama. Saudara tentu sudah dijelaskan tentang bagaimana kondisi kehidupan Habakuk dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Dikatakan Habakuk itu bingung, dia lihat bagaimana bangsanya sendiri itu bisa melakukan kejahatan demi kejahatan. Tapi membuat dia jauh lebih bingung lagi, Tuhan tidak menindak itu dengan cara yang menurut Habakuk harusnya begini nih. Tapi yang Tuhan lakukan apa? Tuhan justru berkata dia akan memakai bangsa kafir itu, bangsa yang jauh lebih kejam untuk menghukum bangsa Israel. Habakuk gak habis pikir. Kok Tuhan jawabnya begini? Lalu kemudian Habakuk dia masih menantikan bagaimana Tuhan akan bekerja bagi bangsanya. Di tengah badai kebingungan itu saudara, kita hari ini akan bersama-sama dengan Habakuk belajar menunggu dengan iman. Sebuah iman yang tidak menjadi goyah saat Allah terasa diam dan tetap percaya bahwa penundaan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. 3 hal yang saya ajak kita untuk sama-sama lihat apa yang Habakuk ajarkan lewat firman di dalam pasal yang kedua ayat pertama sampai yang keempat. Yang pertama saudara, yang diajarkan adalah kita boleh mengubah komplainnya kita menjadi penantian yang aktif. Ayat 1 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Waktu Habakuk tidak memahami cara kerja Tuhan. Dia tidak menjadi si pencemas yang panik dan ketakutan. Dia tidak menjadi si pengalih yang lari ke kesibukan dunia. Dia juga tidak menjadi seorang yang pasrah, putus asa, lalu bahkan kemudian meninggalkan Tuhan, tidak. Sebaliknya Habakuk itu dia menjadi seorang pemikir, tapi bukan sekedar pemikir yang memikirkan masalahnya, memikirkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsanya dan apa yang Allah lakukan. Tapi dia menjadi seorang yang memikirkan dari sudut pandang Allah. Saudara, di ayat 1 ini dikatakan dia secara aktif naik ke menara. Di dalam penafsirannya, John Calvin dan juga R.C. Sproul menjelaskan bahwa tindakan Habakuk naik ke menara ini adalah sebuah simbol dari kerendahan hati. Habakuk menyadari bahwa akal budinya itu terbatas. Dia tidak bisa menilai keputusan Allah yang tidak terbatas dengan otaknya yang terbatas. Naik ke menara berarti dia sengaja menjauhkan diri dari kebisingan dunia, kepanikan dan emosinya sendiri, lalu memposisikan diri di tempat yang tinggi
untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Dan tindakan yang dilakukan oleh Habakuk ini bukan hanya berbicara tentang dia menjauhkan diri dari dunia, mendekat kepada Tuhan, melainkan juga tentang mengubah cara pandangnya, sehingga dia bisa melihat realita kehidupan ini dengan lebih jelas. Saudara, di zaman kuno, menara pengintaian itu adalah sebuah tempat yang tinggi di mana seorang penjaga berdiri untuk melihat musuh atau utusan yang datang dari kejauhan. Ketika penjaga ini ada di menara itu, dia bisa lihat ke bawah, dia bisa melihat dengan lebih jelas dibandingkan orang-orang yang ada di bawah menara. Maka di ayat 1 ini ketika Habakuk memberikan gambaran dia akan berdiri tegak di menara itu, bukan sekedar bicara soal Habakuk dengan kekuatannya sendiri mau menantang Tuhan, bukan saudara. Tapi ini sedang berbicara Habakuk ketika dia naik ke tempat tinggi itu, dia sadar dia gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Maka sekarang dia mau menjauhkan diri dari semua kebisingan ini, dia mau mendekat kepada Tuhan supaya dia bisa melihat masalah dan kehidupan dengan sudut pandang Allah yang lebih jelas. Saudara, di saat kita bergumul, bukankah kecenderungan kita manusia yang berdosa ini adalah kita sibuk berbicara, sibuk mencari tempat untuk kita mengeluh, protes, curhat sana sini. Saudara, bukan berarti bahwa kita gak boleh curhat sama orang kalau kita punya masalah ya. Kita manusia, kita butuh untuk mengeluarkan unek-unek kita, perasaan kita, pikiran kita. Tapi mau izin tanya saudara, ketika saudara ada di dalam kondisi yang sedang bergumul, punya masalah, pengen cerita, mau cerita ke orang, pernahkah saudara berdoa terlebih dahulu, meminta Tuhan tunjukkan siapa orang yang tepat untuk saudara ajak ngobrol dan menjadi tempat curhat saudara? Karena tidak semua teman itu bisa membawa saudara kepada solusi yang benar. Ketika kita ada di dalam pergumulan saudara, apakah kita adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan? Membaca firman, mendekat kepada orang-orang yang kita tahu dia hidup dekat dengan Tuhan, untuk kita meminta advice dari dia. Atau kita justru pokoknya saya mau curhat aja, saya mau ngomong aja. Kita menyibukkan diri dengan segala macam cara dunia untuk mengatasi pergumulan kita. Setelah Habakuk mengajarkan ketika kita ada di dalam satu situasi yang kita tidak paham, kita bergumul, otak kita begitu penuh dengan segala macam hal. Maka berhenti sejenak, tinggalkan segala kebisingan yang ada, datang kepada Tuhan. Saudara, kita harus ingat baik-baik, kita manusia terbatas, otak kita terbatas. Maka ketika kita mengakui kita ini punya limit untuk menyelesaikan masalah kita yang kelihatannya susah sekali ya, maka datanglah kepada yang unlimited saudara. Yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan kita. Yang kedua, dalam bagian ini di ayat yang kedua dan 3, Habakuk mengajarkan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Ayat 2 dan 3 dikatakan begini, sebab penglihatan itu masih menanti waktunya. Apabila ia melambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu pasti akan datang. Saudara, saya bacakan dari terjemahan edisi kedua, dikatakan begini, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Janji pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita manusia itu adalah janji yang pasti terjadi.
Bagi manusia yang hidup dalam keterbatasan ruang dan waktu, masa depan memang tampak abu-abu dan jawaban Tuhan seringkali terasa lambat. Tetapi di dalam pemeliharaan Allah, Dia tidak pernah memberikan ketidakpastian dan Dia tidak pernah terlambat sedetik pun. Saudara, sekali lagi kita harus punya sudut pandang bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Apa yang kita lihat terbatas. Terbatas kepada pengalaman kita yang lalu dan terbatas kepada apa yang bisa dilihat oleh mata kita ini. Jadi kita harus ingat, Allah yang berdaulat atas hidup kita, Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bukan hanya Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi Dia berdaulat mengendalikan segala sesuatu. Maka kita harus meyakini bahwa hidup kita ini di dalam kedaulatan Allah, sedang Allah bawa kepada satu tujuan yang indah. Maka segala sesuatunya harus sesuai dengan caranya Tuhan. Waktunya pun seharusnya sesuai waktunya Tuhan. Kadang di dalam hidup ini saudara, memang kita secara pengetahuan terbatas kita ini, kita merasa kok Tuhan gak bertindak-tindak ya. Kok kayaknya waktu Tuhan itu lambat sekali, kok Tuhan gak jawab-jawab ya. Segala upaya dan usaha kita lakukan gagal berkali-kali. Kita merasa Tuhan kok diam. Saudara, Habakuk di dalam interaksinya dengan Tuhan, Tuhan menyampaikan firman kepada dia bahwa janji Tuhan itu bukan sebuah tipuan, itu adalah ya dan pasti. Bahwa Tuhan membawa kita kepada satu rancangan yang indah. Ada seorang anak kecil, saudara, sedang bermain dengan mainannya di lantai, mamanya sedang menemani dia bermain sambil melakukan sesuatu. Di saat lagi asik main, saudara, anak ini kemudian tiba-tiba pengen nunjukin mainannya sama mamanya, lalu kemudian dia menoleh kepada si mama dan dia baru mau bilang, "Ma, lihat." Belum sampai dia bilang, "Ma, lihat," dia kaget dengan apa yang dilakukan oleh mamanya. Dia lihat mamanya sedang melakukan sesuatu, sedang merajut sesuatu, dan dia bingung, ini mamaku lagi ngapain sih? Itu kenapa benang-benangnya kok dibuat kusut begitu? Kalau mama udah gak mau, mending tuh benang kasih aku aja bisa buat main. Lalu dia tanya sama mamanya, mama lagi ngapain? Itu kenapa jelek sekali? Mama lagi bikin apa? Lalu kemudian mamanya dengan sabar bilang, "Tunggu ya nak, bentar lagi mama selesai, nanti mama tunjukin apa yang mama buat." Lalu setelah selesai, saudara, walaupun anaknya gak sabar gitu, ayo ma, aku pengen lihat. Ya, mamanya dengan sabar, dia rajut pelan-pelan. Setelah selesai dia tunjukkan kepada anaknya. "Ini loh nak, mama sedang bikin sulaman ini." "Wow, indah sekali ma." Iya. Saudara, gambaran ini bukankah seperti gambaran kehidupan kita? Kita ini hanya bisa melihat sedikit cuplikan dari rancangan Tuhan atas hidup kita. Dan seringkali yang kita lihat adalah kekacauan, yang kita rasakan adalah air mata, yang kita lihat kesemrawutan, kekisruhan, pergumulan, penderitaan. Tapi mari kita seperti yang dilakukan anak kecil ini. Mama katakan belajar sabar. Maka mari kita belajar sabar menantikan rajutan Tuhan atas kehidupan kita. Dia adalah sang penyulam agung yang sedang merajut sejarah hidup kita. Saudara, saya percaya Tuhan itu menghantar saudara sampai hari ini pun dengan begitu banyak jalan berliku-liku yang harus saudara lewati. Kalau kita mau pikir-pikir ulang saudara ya, perjalanan hidup kita di tahun-tahun yang lalu, dengan semua pergumulan kita yang ada. Bukankah di masa itu pun kita bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku gak sanggup, aku capek, aku gak mungkin bisa." Tapi nyatanya toh itu lewat yang kita sampai hari ini. Dan kalau hari ini Tuhan izinkan kembali penderitaan pergumulan itu kita alami. Saudara, Tuhan yang sama yang sudah menuntun kita di tahun-tahun sebelumnya
Dia juga akan menuntun kita dan memelihara kita hari ini sampai seterusnya. Yang ketiga, yang Habakuk ajarkan di dalam bagian ini di ayat yang keempat dikatakan, orang benar hidup oleh percayanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Di dalam bagian ini diberikan satu kontras antara orang yang membusungkan dada dengan orang yang benar. Orang benar yang hidup oleh percayanya. Apa yang ingin digambarkan dengan istilah orang yang membusungkan dadanya? Di dalam bagian ini saudara ingin menunjuk kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, uangnya, koneksinya, kebaikannya, bahkan termasuk logikanya untuk menghadapi kesulitan hidup di dunia ini. Mereka merasa mereka lebih bisa diandalkan daripada Tuhan. Karena nunggu Tuhan kok kayaknya gak ada jawaban tuh. Nunggu Tuhan kok kayaknya gak ada yang terjadi tuh. Mending aku pakai caraku sendiri. Saudara kembali kepada kisah Abraham. Waktu Tuhan suruh dia tunggu, apa yang Abraham lakukan? Dengan usul dari istrinya Sarah. Maka diambillah seorang wanita lain, Hagar. Lalu mengandunglah. Mereka menggunakan cara sesuai logika mereka. Berpikir kalau itu adalah penggenapan janji Tuhan. Ya Tuhan katakan tidak. Dan kalau kita memperhatikan sejarah, bukankah kekacauan terjadi? Keturunan Ishak dan juga Ismail sampai hari ini tidak ada di dalam kerukunan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita lebih tahu dari Tuhan. Karena kita merasa Tuhan terlalu lambat bertindak. Kita merasa Tuhan itu tidak bisa diandalkan. Kita merasa bahwa aku lebih baik dari dia. Mungkin saudara, cara yang kita pilih, cara yang kita pikir terbaik, di dalam waktu sekejap bisa mendatangkan hasil seperti yang kita inginkan. Tapi jangan pernah lupa. Kalau Tuhan tidak memberikan hasil seperti yang kita inginkan pada waktu itu, maka segala sesuatu pasti akan ada dampak buruknya. Entah bagi kita, entah bagi orang lain. Kalau Tuhan tidak memberikan dengan segera dan tidak memberikan apa yang kita inginkan, selalu percaya bahwa dia tahu yang terbaik bagi kita. Orang benar yang hidup oleh percayanya di dalam bagian ini digambarkan begini. Kata percaya di bagian ini dengan kata aslinya yaitu emunah saudara. Mengandung arti bukan sekedar percaya di pikiran secara intelektual. Oh saya tahu kalau Tuhan itu bisa dipercaya. Bukan sekedar itu. Tetapi berbicara tentang kesetiaan yang kokoh, keteguhan hati, dan sikap bersandar penuh kepada Tuhan bahkan ketika situasi sekelilingnya hancur. Orang benar tidak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat hari ini, melainkan berdasarkan siapa yang memegang hari esok. Realita kehidupan kita di tengah dunia ini akan selalu ada warna hitamnya, abu-abunya, gelapnya. Akan selalu ada pergumulan. Entahkah itu hubungannya dengan diri kita pribadi, sakit penyakit, pergumulan secara mental, pikiran, ataupun mungkin juga pergumulan di dalam keluarga kita berhubungan dengan pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Ataupun mungkin juga bergumul dengan kehidupan, usaha, pekerjaan, apalagi di tengah situasi Indonesia yang seperti sekarang ini. Saudara, kita akan selalu menghadapi itu. Tapi pertanyaannya, ketika kita menghadapi itu, kita berdoa dan menantikan jawaban doa dari Tuhan. Bagaimana kita menantikannya? Kebenaran yang diajarkan lewat Habakuk pasal 2 ayat 1-4 ini, saya rindu bukan hanya menjadi satu pengetahuan bagi kita, tapi mari boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itulah sebenarnya bukti nyata di dalam kita menghidupi firman.
Yaitu ketika kita keluar dari rumah Tuhan ini, kembali ke tengah keluarga, ke tengah lingkungan pergaulan, studi, pekerjaan kita. Disitulah akan terbukti sungguhkah firman ini berkuasa atas hidup kita. Maka apa yang harus kita lakukan saudara? 3 hal yang saya ingin ajak kita untuk lakukan. Yang pertama, selalu miliki menara pengintai kita pribadi. Yang tiap-tiap pagi kita naiki saudara. Mari kita mengajar diri kita untuk selalu memulai hari kita itu dengan Tuhan. Saudara, di zaman kita sekarang ini, sebagian besar orang bangun dengan gadget. Mungkin hampir semua, termasuk saya. Yaitu apa saudara? Alarm saudara. Udah pakai gadget kan ya, udah gak pakai waker yang bunyi. Saya gak tahu masih ada yang pakai waker itu atau enggak ya. Tapi sebagian besar dari kita kan pakai HP kan ya saudara ya. Alarm bunyi. Pasti kita ambil dong. Matiin kan alarmnya. Syukur-syukur dimatiin saudara. Biasanya di snooze ya. Udah snooze taruh. Tidur lagi, snooze. Tidur lagi. Begitu sampai pada titiknya oke. Oke itu pun matiin. Kita gak langsung bangun saudara. Apa yang kita lakukan? Mulai kita buka, mulai kita scroll. Lihat WA ada yang chat enggak, lihat IG kita, TikTok kita, mulai lanjut tanpa sadar. Udah habis setengah jam, syukur-syukur cuma setengah jam, kadang bisa 1 jam. Sebagian besar manusia memulai harinya dengan cara seperti ini. Maka tidak heran saudara, kita akan melewati hari itu dengan satu hati yang dipenuhi kecemasan, kekhawatiran. Kenapa? Karena info yang kita baca di medsos kita itu, sebagian besar kecuali kalau saudara bacanya adalah info dari akun-akun yang kasih renungan di pagi hari, itu beda lagi saudara ya. Tapi bukankah seringkali yang kita baca adalah postingan orang tentang BBM naik, harga pangan pokok naik, pidatonya Bapak Presiden kita yang bisa mempengaruhi angka IHSG gitu ya, betapa hebatnya dia. Terus berita kriminalitas, saudara itu yang kita konsumsi pagi-pagi. Pertanyaannya, apakah kita bisa melewati hari ini dengan damai? Karena otak kita dipenuhi dengan hal seperti itu. Maka mari kita rubah cara hidup kita memulai hari kita. Gak usah kita muluk-muluk mau 1 jam, 2 jam. 15 menit aja saudara. Waktu alarm bunyi, saudara ambil. Sebisa mungkin melatih diri untuk tidak di snooze ya. Saya juga melatih diri untuk gak snooze alarm saudara. Dan itu butuh usaha, effort yang sangat keras untuk tidak snooze itu. Kita buka. Dan segera buka Alkitab. Jangan buka medsos dulu. Baca firman. Saudara, ini bukan tulisan mati. Ini adalah firman Tuhan yang harusnya mengisi pikiran dan hati kita. Sehingga kita siap menjalani hari ini dengan kita tahu ada Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua, jangan hanya bertanya mengapa, tapi nyatakan siapa. Waktu badai hidup datang, pergumulan datang, saudara Tuhan tuh tidak larang kok kita untuk tanya mengapa. Saudara gak berdosa kok waktu saudara mengalami penderitaan, pergumulan, lalu saudara tanya, Tuhan kenapa saya harus mengalami ini? Saudara gak dosa. Tapi mari kita berhenti sejenak. Ya. Sadar tidak sadar, waktu kita tanya, Tuhan kenapa saya yang harus alami ini? Secara tidak langsung bukankah kita ini sedang mau statement sama Tuhan begini. Tuhan saya ini lebih baik loh dari yang lain. Harusnya saya tuh gak pantas ngalamin ini. Yang lebih pantas mereka. Kan konsekuensi pertanyaan mengapa saya, kan kita mau bilang kenapa enggak dia. Gak salah saudara, waktu kita bergumul kita tanya Tuhan mengapa aku yang alami, mengapa Tuhan izinkan aku yang alami. Tapi mari kita hidup sebagai orang benar, tidak hanya berhenti kepada pertanyaan mengapa saya harus mengalami ini.
mari kita juga melanjutkannya dengan menyatakan siapa yang memegang kehidupan kita. Mari kita nyatakan, Tuhan, aku mungkin tidak paham mengapa ini terjadi, tetapi aku tahu siapa Engkau. Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang mengasihiku dan yang telah mati bagiku di salib. Aku menantikanmu dengan iman percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah dan kita akui sebagai juru selamat kita. Yang setiap saat kita diingatkan, dia itu rela loh mati di kayu salib untuk menebus hidupmu dan hidupku. Supaya kita yang harusnya mati karena karya keselamatannya, kita boleh selamat. Saudara, kita mengamini itu. Pertanyaannya, apakah ketika kita menjalani kehidupan kita yang penuh pergumulan ini, kita juga mengamini bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang mampu menyelamatkan kita sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, mari kita boleh mempraktekkan emunah itu, kesetiaan yang teguh itu dimanapun Tuhan menempatkan kita. Menantikan janji Tuhan dengan emunah, itu adalah berbicara tentang kita tetap melakukan peran kita sebagai orang-orang benar, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, sekalipun kondisi hidup kita tidak memungkinkan. Menanti dengan emunah berarti saudara tetap bekerja dengan jujur, dengan profesionalitas di kantor meskipun orang lain tidak jujur. Saudara tetap setia mengurus keluarga dengan kasih meskipun rasanya lelah dan bahkan tidak dihargai di keluarga sendiri. Saudara tetap menabur kebaikan-kebaikan meskipun tidak melihat hasilnya. Saudara, mari kita boleh mempraktekkan hidup menanti dengan percaya. Setelah Perang Dunia Kedua, saudara, waktu Perang Dunia Kedua itu berakhir, tentara-tentara sekutu itu mulai memeriksa, melihat ruang-ruang bawah tanah yang digunakan oleh Nazi untuk menyekap orang-orang Yahudi. Dan di satu kota yang bernama kota Köln di Jerman, mereka menemukan ada satu tempat ruang tahanan bawah tanah di mana orang-orang Yahudi itu disekap, dianiaya terlebih dahulu sebelum mereka akan dieksekusi mati. Nah, di dalam ruangan yang dingin, pengap, dan penuh penderitaan yang gelap itu, para tentara menemukan ada satu coretan di dinding batu. Coretan itu diukir menggunakan sepotong paku ataupun mungkin batu yang tajam oleh seorang tahanan yang tidak dikenal namanya, bahkan sampai hari ini. Di tengah kegelapan total dan ancaman maut yang menanti di depan mata, tahanan itu mengukir sebuah kalimat iman yang sangat luar biasa, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Aku percaya pada matahari bahkan ketika dia tidak sedang bersinar. Aku percaya pada kasih bahkan ketika aku tidak sedang merasakannya. Aku percaya pada Allah bahkan ketika terasa dia sedang diam. Saudara, tahanan yang tidak dikenal ini menghadapi persis apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk ribuan tahun yang lalu. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Iman sejati tidak mendasarkan kepercayaannya pada situasi di luar. Ketika malam terasa sangat gelap, matahari seolah lenyap, iman kita tahu bahwa matahari itu tidak pernah hilang. Hanya awan yang menutupinya untuk sementara waktu. Ketika hidup kita rasanya penuh dengan benang kusut, ketidakpastian dan seolah-olah Allah sedang diam membisu, iman kita berani mendeklarasikan bahwa Allah tetap bertahta. Dia tetap memegang kendali dan rencananya tidak pernah gagal. Maka saudara, di dalam penantian kita akan Tuhan yang berkarya, jangan lagi jadi pencemas yang dikuasai oleh kecemasan karena apa yang dilihat oleh mata kita di dunia ini. Jangan lagi menjadi pengalih yang berusaha mengalihkan kecemasan kita, ketidakmengertian kita dengan kesibukan duniawi.
Jangan lagi menjadi orang yang pasrah, diam, putus asa. Tetapi mari kita jadi pemikir, namun pemikir bukan dengan logika kita, tapi memikirkan dan merenungkan dari sudut pandang Allah. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya isi hati dan pikiran kita dengan firman. Kalau hati dan pikiran kita tidak diisi dengan firman, kita tidak akan pernah bisa melihat hidup ini dari kacamatanya Tuhan. Maka ingatlah saudara ketika saudara kembali kepada hidupmu sehari-hari. Jika bisnis atau pekerjaanmu sedang diuji, tetaplah percaya kepada caranya Tuhan dan tetaplah jujur. Jika situasi di dalam keluarga saudara sedang dingin atau retak, tetaplah mengasihi. Jika studi atau pendidikan saudara saat ini terasa buntu dan melelahkan, tetaplah bertekun. Jika masa depan dan pasangan hidup saudara belum juga menemui kejelasan, tetaplah bersandar pada pimpinannya. Jika fisik dan kesehatan saudara sedang menurun serta digerogoti oleh sakit penyakit, tetaplah berharap pada pemeliharaannya. Dan jika doa-doa saudara belum juga dijawab sampai hari ini, tetaplah menanti dengan iman. Sebab Dia yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Waktunya selalu tepat dan Dia tidak pernah terlambat. Orang benar tidak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat hari ini, tetapi berdasarkan siapa yang memegang hari esok. Karena itu, ketika Tuhan memintamu menunggu, Dia sedang mengajarimu untuk percaya. Mari kita menundukkan kepala dan kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Saudara, mari ambillah waktu dan berdoa kepada Allah kita yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang tahu yang terbaik, bukan hanya terbaik apanya, tapi juga terbaik di dalam waktu menggenapinya. Datang kepada Allah kita dan berdoa, memohon Dia yang berbicara kepada saudara. Sungguh waktu Tuhan adalah pasti yang terbaik, walau kadang tidak mudah kita mengerti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini dengan keyakinan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang